Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita memohon kepada Allah supaya diberi keberkahan ilmu yang bermanfaat. Mari kita lakukan bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, untuk menumbuhkan semangat kita, mari kita tepuk-tepuk dulu. Setuju? Setuju. Mari. Tepuk semangat. 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 Ayo. Semangat kita sesuai dengan semangat kebangkitan nasional tepat pada hari ini. Tanggal berapa? 20 Mei. Ya, sih anak-anak. Hebat semuanya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Kalian kenal dengan Allah? Kenal. Allah terlihat atau tidak? Tidak. Bagaimana kalian mengenal Allah? Melalui makhluk ciptaannya. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada matahari yang terbit dari ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Adanya siang dan malam. Kalau tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mengatur, tentu tidak akan terjadi hal seperti itu. Disitulah salah satunya kita mengenal Allah melalui makhluk ciptaannya. Kalian tahu apa itu makhluk? Makhluk itu, ya betul, makhluk itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah. Baik anak-anak. Kemudian Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Cung. Ya. Dinan? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Betul sekali, Dinan hebat. Ya. Nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai banyak nama. Di antaranya yang akan kita pelajari yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna yang perlu kita ketahui? Berapa? 99. Betul sekali, luar biasa. Kelas 5 ini hebat-hebat semuanya. Ada 99, biasanya bisa dihafalkan dengan dinyanyikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Ya, kita juga boleh berdoa dengan Asmaul Husna. Tidak hanya boleh, dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ya. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit, siapa yang tahu artinya apa? Yang maha mematikan. Ya, Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Jadi Allah itu mematikan semua makhluk yang telah diciptakannya. Contohnya pada hari ini ada berapa orang di desa ini yang meninggal?
2. Itu karena Allah telah mencabut hak hidupnya. Tuh, dan yang berwenang untuk mematikan adalah Allah. Al-Mumit, Maha mematikan. Semua makhluk yang ada di dunia ini akan mati. Bu tanya, kenapa tumbuhan bisa mati padahal sudah saya siram dan beri pupuk? Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Marfu'ah, ya. Kenapa tumbuhan marfu'ah bisa mati? Bunga marfu'ah mati padahal sudah disiram, sudah diberi pupuk. Ya, hak tumbuhan itu mendapatkan kehidupan yaitu dengan disiram, diberi pupuk, juga mendapatkan sinar matahari, mendapatkan cahaya ya untuk kehidupan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bisa mati. Iya, seperti yang dikatakan tadi, Al-Mumit, Allah mematikan. Semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, tidak hanya tumbuhan, hewan, manusia, bahkan lalat itu kan termasuk, itu semuanya pasti akan mati. Tapi kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tidak tahu. Sebagai manusia, kita sifatnya berusaha dan berdoa, berikhtiar. Kita mengerjakan perbuatan yang sebaik mungkin. Perbuatan-perbuatan yang terpuji kita perbanyak, ya. Amal soleh kita perbanyak. Berbuat baik dengan teman, berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan guru, ya. Itu tugas dari anak-anak sekalian. Baik, sampai di sini tentang Al-Mumit ada pertanyaan? Cukup jelas? Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang kedua. Nah, ini sudah Al-Mumit. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Allah Maha menghidupkan. Ya. Allah Maha menghidupkan. Allah itu hidup dengan sendirinya karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan. Nah, yang menghidupkan makhluk tadi sudah mematikan, sekarang menghidupkan. Makhluk Allah ada banyak sekali ya, di antaranya itu hewan. Tadi yang ditanyakan tumbuhan hidupnya dengan cahaya matahari, dengan air, dengan pupuk. Sekarang Al-Hayyu menghidupkan. Hewan mendapatkan kehidupannya dari makanan yang dia makan, dari minuman, ya. Kemudian Allah lah yang menghidupkan. Kalau Allah tidak menghendaki makhluk itu hidup, maka tidak akan hidup. Gitu. Ya. Mana ini? Ya. Kemudian Al-Hayyu jelas ya. Kemudian Al-Qayyum, Maha berdiri atau mandiri. Allah dalam menghidupkan, mengatur alam semesta ini tidak membutuhkan yang lain. Semuanya dikerjakan sendiri. Tidak butuh makhluk untuk membantu memutar matahari, tidak. Membutuhkan makhluk untuk menumbuhkan tanaman, tidak. Semuanya Allah kerjakan sendiri. Alam semesta ini luas tidak? Sangat luas, ya. Sangat luas. Tapi Allah mampu mengerjakannya sendiri karena sifat Allah tadi Al-Qayyum.
Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah maha mandiri. Kalau kalian membutuhkan yang lain tidak? Membutuhkan. Dari kecil kalian membutuhkan siapa? Ibu, ya. Dari dalam perut ibu kalian sudah butuh ibu yang mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir, apakah kalian bisa pakai baju sendiri? Tidak. Kalian belum bisa makan sendiri, semuanya dibantu oleh ibu. Tambah besar. Di usia sekolah seperti sekarang, kalian membutuhkan orang lain selain ibu. Butuh siapa? Butuh teman, butuh guru, butuh saudara, ya. Kita semua membutuhkan makhluk yang lain. Butuh hewan, butuh tidak? Butuh. Butuh tumbuhan? Butuh. Yang kita makan juga dari tumbuh-tumbuhan, juga itu makhluk Allah, ciptaan Allah, ya. Kita semua adalah makhluk sosial, ya, membutuhkan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tidak seperti Allah. Allah Al-Qayyum, sendiri, semuanya sendiri dalam mengerjakan segala sesuatu. Kemudian jelas yang Al-Qayyum? Jelas. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ahad. Allah Maha Esa, ya, atau satu. Berapa? Satu, ya. Nah, sesuai dengan ada dalam surat yang mengatakan keesaan Allah. Siapa yang tahu surat apa itu? Apa nama suratnya yang bunyinya Qul huwallahu ahad? Pintar sekali, ya. Nama suratnya yaitu Al-Ikhlas. Boleh kita baca bersama-sama? Boleh. Mari kita bersama-sama baca. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adakah yang tahu artinya, anak-anak? Yang pertama saja. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, iya, katakanlah bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada duanya. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Maksudnya tidak beranak itu Allah tidak mempunyai anak, tidak pula diperanakkan, Allah itu tidak mempunyai orang tua. Gitu, tidak dilahirkan, dia ada dengan sendirinya. Berbeda dengan makhluk, semua makhluk punya induk, ya kan? Manusia induknya siapa? Ibu bapak, ya. Terus manusia juga berkembang, ada anaknya. Tumbuhan ada induknya? Ada, mungkin dari biji atau dari tunas atau dari setek, ya kan? Macam-macam berkembang biakannya. Terus hewan ada induknya? Ada. Semuanya ada. Ada yang dari induk asalnya dia bertelur, ada yang beranak. Nah, ya kan? Kalau kambing beranak apa bertelur? Beranak. Ayam bertelur, ya. Kalau ditanya ayam dulu atau telur dulu asal muasalnya? Telur. Wallahu a'lam. Ya, Allah lah yang tahu, ya. Itu berasal dari telur dulu atau ayam dulu. Karena semua kehidupan makhluknya itu berasal dari makhluk yang hidup. Ya, dari makhluk hidup kemudian berkembang. Ada yang
bertelur, ada yang beranak. Ya, dari 4 Asmaul Husna tadi sudah Ibu jelaskan semuanya. Mungkin ada yang belum jelas? Apa saja tadi yang kita pelajari? Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Baik, masih semangat? Masih, ya. Bu Guru mau tanya. Bu Guru tanya dulu. Tapi pertanyaannya biar semuanya menjawab. Kalian silakan mengerjakan tugas halaman 44. Ya, itu sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus. Ya, hebat, hebat. Ini bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, luar biasa. Sudah? Cukup? Ya. Tadi sudah Ibu cek satu persatu, ternyata semuanya hebat-hebat. Semuanya menjawab dengan yang benar. Baik, untuk menumbuhkan ujian butat kalian, kita beri aplaus, kita tepuk hebat. Subhanallah. Kita semua hebat. Bisa diulang, kurang semangat. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Kita semua hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada pagi hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bahwa Allah itu adalah pencipta yang maha menghidupkan, mematikan, berdiri sendiri, dan Allah itu adalah Esa, tiada sekutu baginya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa mengamalkan, bisa membaca Asmaul Husna, bisa menghafalkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diusahakan kalian menghafal dan berdoa dengan Asmaul Husna, karena membaca doa, memanjatkan doa disertai dengan Asmaul Husna, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah itu artinya dikabulkan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.